Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 12 November 2025, hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Dan sekali lagi, promonya ini masih berlangsung, jadi silakan bagi yang ingin mendapatkan akses dengan diskon 2 bulan, bisa langsung hubungi admin lewat WhatsApp. Oke. Di sini langsung aja, cepat aja untuk hari ini, karena kalau dibilang apakah ada kelanjutan dari marketnya, sebenarnya enggak, karena sekarang adalah hari H yang penting ya. Karena kemarin di hari Senin saya ada infokan bahwa selain adanya penerbangan yang di cut gitu kan, sebanyak 1000 jadwal penerbangan, dan di hari Senin juga, lebih tepatnya di hari Minggu, itu pihak dari Demokrat menyetujui akan adanya pembukaan dari shutdown Amerika itu sendiri, selesai kan bahasanya. Nah sekarang ini di hari Rabu adalah hari H-nya. Kenapa? Karena Senat di sini akan memberikan proposal tersebut ke DPR, sehingga Ketua DPR akan memberikan votingnya pada hari ini, yang dimana voting ini akan otomatis memberikan kejelasan apakah bakal selesai shutdownnya pada hari Rabu ini atau mungkin menunggu data atau seperti apa ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa nah ini ya. Jadi kalau kalian lihat, jadi penutupan pemerintah Amerika Serikat di sini kan segera berakhir, karena kalau dilihat kan berarti sudah selama berapa ya? Hari Rabu minggu lalu itu kan 35 tambah 7 itu 42 hari ya. 42 hari itu shutdownnya dari Oktober, dan ini kemungkinan bakal selesai pada minggu ini ya, antara minggu ini atau hari Rabu ini ya. Yang dimana di sini DPR akan membahas dari proposal tersebut, yang dimana diserahkan oleh Senat itu kan, yang dimana di sini untuk melihat proposal ataupun paket tersebut apakah bisa dijadikan acuan untuk bisa membuat pemerintah di Amerika itu bisa open lagi ataupun bisa selesai shutdownnya, yang dimana di sini langkah ini membuat sebagian besar pemerintahan tetap beroperasi itu hingga sampai 30 Januari dan beberapa lembaga hingga 30 September. Jadi dengan adanya bill-nya itu, proposalnya itu, jadi diharapkan government di sini open ya sampai di bulan Januari tanggal 30 tahun depan. Nah setelah itu kurang tahu apakah tiba-tiba ada biaya apa atau apa, itulah yang masih kurang tahu ya. Jadi jika ini memang sudah selesai, sudah disahkan, jadi undang-undang tersebut akan diserahkan ke Trump, yang dimana Trump akan menandatangani, dan hasilnya ya, jadi sekali lagi ya, urutannya itu kan Senat. Bukan urutannya untuk masalah paket proposal untuk funding di sini ataupun bill funding di sini. Urutannya tuh gini ya, dari Senat itu mendapatkan proposalnya itu dari kedua partai ya, dari Republik dan juga Demokrat. Nah, ketika keduanya itu sudah deal bahasanya, Senat akan setuju. Nah, dari Senat itu akan diserahkan ke DPR untuk disahkan. Jadi ketika di DPR sudah disahkan, baru akan dioper ke Trump selaku presiden untuk ditandatangani. Ketika sudah ditandatangani, maka otomatis bill fundingnya itu selesai, spending package-nya itu sudah deal, otomatis bisa dibilang government di Amerika sudah selesai shutdown-nya, dan itu government-nya berarti sudah dibuka lagi. Efeknya bagaimana? Seharusnya efeknya akan berjalan normal lagi, yang dimana berarti orang-orang yang sebelumnya itu tidak mendapatkan gaji kemungkinan akan mendapatkan gaji. Kemudian orang-orang yang kemarin sempat dirumahkan mungkin bisa ditarik lagi, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang sudah di layoff itu tidak akan dipekerjakan lagi. Tidak menutup kemungkinan seperti itu ya, karena sekali lagi shutdown di sini berdampak ke berbagai sektor. Kecuali kemarin dari sektor kesehatan dan juga militer, itu sudah kemarin Trump yang giniin ya kan. Sisanya itu masih berdampak. Kemudian kemarin saya nggak ngeh juga, ternyata di sini ada berita
survei ADP Weekly. Ini sekarang bahasanya saya juga nggak ngerti kenapa bisa tiba-tiba ada bahasa ADP Weekly US Employment gitu kan, yang dimana di sini menunjukkan bahwa data dari ADP ataupun sektor tenaga kerja di bidang swasta itu mengalami penurunan ya. Karena kalau dibilang ini kan ADP-nya itu ini kan baru setengah bulan ya. Ini baru second half of the last month, itu memperlihatkan bahwa jumlah ADP-nya itu minus 11.250 ya. Ini wajar sih karena kan Oktober itu kita tahu ada yang namanya shutdown ya kan, jadi saya nggak heran, makanya saya udah bilang kalau shutdownnya ini selesai kita akan trading based on data. Terus untuk gold gimana ya? Gold ini seharusnya pasti bakal naik karena dampak paling berasa nanti adalah data tenaga kerja, itu udah pasti berasa ya, karena kalau kalian lihat event ini sebelum shutdown ya, dengan adanya ini mungkin saya agak melenceng sedikit ya, yang dimana kalau kalian ngeh juga kemarin itu kan banyak juga yang di layoff dari sektor teknologi ya, perusahaan teknologi itu yang dimana AI itu sudah mulai menggantikan banyak orang di banyak sektor ya. Mungkin kalian bisa chat GPT, perusahaan terbesar yang tahu saya sih kayak Nestle ya, Nestle, Meta itu juga banyak yang melay-off-kan pekerjanya. Ditambah dengan shutdown di sini, jadi sektor pekerja ini banyak banget berdampaknya. Jadi otomatis goldnya gimana ya? Ya pasti berbanding terbalik ya kan. Jadi kalau tenaga kerjanya itu semakin lama semakin banyak, tingkat penganggurannya itu semakin lama semakin tinggi, berarti kan rencana The Fed untuk potong suku bunga di Desember nanti itu bakal kejadian. Untuk masalah potong suku bunga di sini untuk di bulan Desember itu akan terjadi di tanggal 11 Desember. Ini enggak pertengahan ya, mungkin lebih di awal. Dan di sini probability-nya ini sudah naik menjadi 61,9. Jadi bisa dibilang ya ini semakin besar suku bunganya bakal dipotong. Ya, semakin besar suku bunganya bakal dipotong. Jadi otomatis di sini bisa dikatakan ya dengan adanya ADP seperti ini, kemudian government shutdown-nya yang bisa dikatakan selesai, ini bisa berdampak positif buat gold supaya dia bisa bergerak naik. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika memang teknikalnya ini inline ya, yang dimana saya udah buat kotak panjang di sini biru nih, itu bisa menjadi titik balik gold itu malah muter. Nah, jadi untuk hari ini kita ada beberapa member FOMC aja yang ngomong ya. Ingat ya, kita ini sudah 2 bulan tidak punya data NFP. Bisa aja nih tiba-tiba minggu depan ya, misalnya minggu ini selesai gitu kan shutdownnya, minggu depan tiba-tiba ada jadwal NFP, itu bisa ya, karena sekali lagi kita sudah 2 bulan nggak ngelihat data NFP. Untuk CPI kan baru sekali ya kan, yang dimana bulan ini untuk CPI di bulan Oktober nggak bakal rilis karena kan shutdown. Jadi 2 kali data NFP itu bisa aja keluarnya mungkin di akhir bulan atau enggak di pertengahan bulan ini. Jadi nanti di Desember itu NFP di bulan November itu bisa keluar datanya. Tapi nggak tahu deh ya, itu kan cuma perkiraan aja ya, karena sekali lagi ini kita 2 kali nggak ada data NFP soalnya. Nanti malam kita cuma ada data member FOMC doang, 1, 2, 3 4, 5 ini Miran dari kemarin ngomong mulu sih ya. 6 sih, ada 6 member FOMC yang ngomong. Ya sisanya nggak bakal gimana-gimana sih, yang dimana pasti bakal ngelihat ini FOMC bakal dibilangnya tetap bakal cut rate sih, itu aja. Oke, untuk gold sekarang gimana? Ya kemarin inline semua. Saya kira ini karena kemarin market US libur, saya kira dia bakal diam di tempat gitu kan. Ternyata enggak ya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Ternyata marketnya inline ya. Naik sampai di bearish fair value gap BPR. Di sini kalau kalian mau cari konfirmasi nanti kalian bisa sell, target sampai mana? Sampai ke area demand H1 di sini ya kan. Di sini sudah saya kasih garis juga di H1 4105, kemudian daily-nya 4100. Jadi bagi kalian yang kemarin sempat begadang di jam 10 tengah jam 11, ini dapat lah ya
posisi di 4100 ini kalau ada yang dapat. Jujur saya pribadi ketika ngelihat marketnya ini sesi New Yorknya ini diam di tempat ya, saya itu cuma sampai jam berapa nih, sampai jam 10 aja sih. Saya nggak ngeh ini marketnya dropnya lumayan kencang ya, saya tinggal tidur aja. Alhasil dia kena 4100 kemudian mental. Ini sesuai keduanya ya. Naik sampai BPR, fair value gapnya turun sampai ke area demand, dari demand kemudian mental naik. Ini beneran semuanya inline kemarin. Nah sekarang gimana? Apakah kita bisa ambil posisi buy atau ambil sell lagi? Untuk sementara ini ya, ini tetap sementara kita ambil buy dulu ya, karena kalau dilihat hari ini adalah kepastian dari shutdownnya, jadi sementara ini kita masih bisa ambil buy. Tapi menurut saya sih untuk hari Rabu ini kita tidak bisa mengharapkan buy yang banyak sih kayaknya ya, karena sekali lagi kita sudah mendapatkan limit kenaikan yang dimana ini limitnya sudah mulai kebentuk, yang dimana untuk sekarang justru marketnya ini belum kelihatan ngebuat higher high yang lebih tinggi kalau kalian ngeh ya. Ini secara H1, tapi saya coba breakdown dari daily dulu ya. Dari daily memang dari daily di sini kita belum melihat yang namanya change of character ya, karena di atas masih punya ada gap juga di atas fair value gapnya, dan inilah ya pokoknya di atas itu. Dan ini stop lagi satu di 4154 kita juga belum kena. Jadi sebenarnya kalau dibilang target hari ini masih bisa 54 kayaknya sih iya. Tapi semoga kena di 54 sih ya, kena di 54 kemudian marketnya muter, mungkin saya lebih enak. Karena di sini nanggung banget nih, lagi dua sebenarnya sih ya, di sini stop yang di sini dan stop yang di sini. Mungkin sampai 61 lah. 61 kemudian dia muter, oke lah, saya lebih enak gitu kan. Dari segi daily kalau dilihat indikator stokastik, ya stokastiknya sudah menganga, tapi di sini stokastiknya yang slow ini masih di bawah 50. Jadi bisa dibilang ini belum pasti. Walaupun jarak dari stokastiknya ini melebar ya, menganga kayak mulut buaya gitu kan ya. Ini dibilang gasnya masih bisa naik, masih bisa. Hanya saja kalau dilihat di sini RSI-nya ini masih malu-malu. Dia belum kelihatan ngegas naik soalnya. Belum kelihatan ngegas naik. Jadi kalau dibilang ya ini malu-malu kucing sih naiknya, itu aja. Jadi harapan saya jika memang ini bakal terjadi sweep liquidity ke atas kemudian drop ke bawah, itu bisa terjadi. Ya. Dari segi daily kalau dibilang apakah kita membentuk fair value gap dari segi daily? Ya, kita membentuk fair value gap daily dan termasuk kita membentuk yang namanya BPR dari segi daily. Di sini kalau kalian ngeh di sini inverse-nya banyak ya. Ini kalau bahasa apa ya, SMC ya ini banyak lah tuh ya nih. Ini awalnya ada bullish fair value gap, oke. Kemudian di sini kita terdapat yang namanya bearish fair value gap. Kemudian di sini kita membuat yang namanya bullish fair value gap lagi. Nah, ada 3 combo maut nih. Kalian mau ngelihatnya ini sebagai inverse dari sini, inverse bullish fair value gap, atau kalian ngelihat di sini sebagai BPR yang ada di 4035, atau kalian ngelihat ini sebagai bullish fair value gap yang ada di 4060. Ini percampurannya banyak banget. Ya, nih. Ini bullish FVG, kemudian ini bullish FVG yang berubah menjadi inverse fair value gapnya. Kemudian di sini bearishnya juga nabrak dengan bullish, nabrak juga inverse. Otomatis di sini ada balance price ring di 4030 atau 4040. Jadi kalau dibilang ini areanya yang kemungkinan banyak ordernya, ya kita mendapatkan combo maut sih sebenarnya di sini ya. Di atas kita mendapatkan banyak alasan kita kenapa bisa nge-sell, dan di bagian bawah kita juga mendapatkan banyak alasan kenapa kita masih bisa nge-buy. Jadi ini adalah powernya bisa dibilang hampir sama kuat. Kalau dibilang dari besaran gapnya, memang besaran gap dari bullish fair value gapnya memang besar. Tapi kalau kita bicara supply demand dan order block, bagian atas ini lebih gede sebenarnya. Jadi kalau kalian ngelihat ini memang sama kuat, ya saya rasa ini sih sama kuat ya. Ini bisa dibilang sama kuat nih. Ini bisa dibilang sama kuat. Jadi kalau dibilang kita masih bisa nge-buy, area tahanan di bawah masih ada, area tahanan di bawah masih ada. Kalau kita nge-sell di atas ada yang niat buat nge-sell, ada. Jadi menurut saya sih sekarang tinggal tunggu buy data sih kayaknya ya. Kalau udah kayak kita ngelihat daily-nya kayak begini, wah ini kita bakal ngelihat suatu kejadian yang cepat sih.
bukan cepat, yang gede banget gerakannya. Jadi hati-hati ya, kedepannya di sini saya rasa pergerakan gold bakal liar lagi, pergerakan gold bakal ekstrim jaraknya ya. Kayaknya 1 menit itu bisa 100 pip. Hati-hati ya, kedepannya nih bisa kayak gini nih menurut saya nih. Apalagi kalau sudah dia break sampai 4200, kayaknya itu lebih tambah liar. Mungkin 1 menit bisa 150 pip candle M1 ya. Jadi hati-hati nih, menurut saya nih kedepannya nih agak mulai ekstrim geraknya ya. Jadi hati-hati aja. Ini yang saya bisa lihat sih ini kemungkinannya ya. Ini pertumpukannya tadi di sini ya. Jadi terserah kalian mau pakai di sini bisa, kalian mau pakai hanya RBS 4060-nya ini bisa. Ya, ini kalian boleh pilih sendiri ya, karena ini pas juga. Inverse-nya ada di titik tengah-tengah di 4060, kemudian BPR ada di 4000 ya, 4040, 4030 lah, sekian lah pokoknya ya. Jadi itu. Kemudian dari segi H4 kalau kita lihat indikatornya secara RSI dia sempat turun sedikit tapi sekarang dia naik lagi. Tetapi dari segi stokastik dia masih stay di dalam zona overbought. Jadi kalau bisa dibilang ini stokastiknya masih bergerak naik ya, stokastik masih stay di atas, tetapi secara RSI dia masih belum masuk ke dalam zona overbought. Jadi ini kayaknya sih masih bisa ngedorong naik, tapi kayaknya kok untuk sekarang agak limited ya, beneran agak limited banget nih naiknya, agak terbatas ya. Secara H4 kalau kita bicara market structure ya ini masih bullish lah ya. Dan kalau kita lihat dari ketika dia meledak di sini, Fibonacci-nya ini hampir kena 38,2 sih kemarin ya. Dia respect 23,6 dan sekarang bergerak naik. Kalau kemungkinan apakah di sini bisa membentuk yang namanya double top? Kemungkinan double top sih kayaknya agak berat. Tapi kalau dilihat H4 apakah sudah terjadi change of character? Iya, tapi ini change of character secara line chart ya, karena bisa lihat sendiri dia ngebuat higher high, kemudian di sini dia ngebuat lower low. Jadi otomatis secara H4 versi line chart dia sudah ngebentuk change of character. Tapi kalau pakai yang namanya candlestick ini sih masih belum ya, karena ini marketnya masih ngebuat high dan ini ngebuat low. Jadi ini agak berat untuk dilihatnya ya. Kalau memang ini H4-nya adalah change of character di sini ya. Jika memang ini adalah H4 change of characternya di sini, maka otomatis harusnya kita akan bisa mendapatkan penurunan. Tapi kalau semisalnya H4 justru break dan close versi line chart di atas 4000, berapa ini ya, 4041, maka otomatis justru ini bakal menjadi change of character lagi, dan di sini low-nya bakal berubah menjadi yang namanya inducement di sini ya. Dan otomatis di sini bukan change of character, ini adalah break of structure versi H4 ya, karena otomatis dia akan begini geraknya. Nah, di sini namanya ada manipulasi, dia membuat inducement yaitu manipulasi sebelum akhirnya dia bergerak naik lagi ke atas, bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa begini ya, karena ini sebelumnya adalah change of character ya, karena sebelumnya ini adalah change of character. Jadi kalau dia break low-nya di sini, otomatis ini adalah break of structure. Nah, ini kan sekarang dia retest change of karakternya nih. Nah, ini bisa dibilang kita menunggu kepastian sekarang nih, apakah dia memilih break ke atas atau dia memilih break ke bawah. Oke. Kalau kita pakai candlestick gimana? Kalau kita pakai candlestick ya ini masih hijau semua sih soalnya ya. Jadi kalau dibilang apakah ini valid nanti dia bergerak naik, ini masih belum kelihatan. Sekalipun dia naik, ingat ya kita masih limited banget nih. Yang tadi saya udah bilang potensi dia ngebuat double top, itu kita ngambil start dari sini ya, dari 4000 ya. Ini topnya, ini turunnya. Apakah ini top 2-nya atau mungkin kita bisa melihat kenaikan lagi sedikit untuk ngebuat shadow di sini ya. Dia nge-sweep kena, kemudian dia bisa turun di sini, bisa. Selama dia ini H4-nya tidak terlalu jauh ya. Tidak sampai kejadian di Kamis dini hari. Tapi kalau semisalnya dia kejadiannya besok, itu saya rasa masih oke atau enggak. Maksudnya hari ini ya, hari ini sampai jam 8, jam 9.
jam 8 dia nge-sweep kemudian turun, ini masih saya konsiderkan sebagai double top versi H4 ya. Yang penting jangan sampai ngelewatin dini hari. Kalau udah sampai ini ya jam 3 ini saya rasa double top itu bukan sih ya. Jadi kalau maksimal sih menurut saya sampai jam 8 malam nanti, atau nggak sampai jam 11 lah, jam 8 atau nggak sampai jam 11. Di sini saya masih prefer ngelihatnya sebagai double top jika misalnya memang pergerakannya gini. Tapi kalau justru ini adalah topnya, ya udah sih, ini berarti kemungkinannya juga bisa double top. Oke, itu versi H4. Jadi kalau kalian mau ada yang sell di bawah H4, karena H4 sekarang ini close-nya di 4113 dan low terakhir ini ada di 4096 ya. Karena daily ini adalah 4100 sebagai immediate-nya, dan ingat kita masih ada bullish fair value gap yang segede gambreng di sini. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, sekalinya nanti dia turun ngejar bullish fair value gap-nya di sini bakal ada pantulan ke atas. Jadi kalau misalnya ingin sell, hati-hati ya. Hati-hati pengen nge-sell. Tapi kalau ada yang pengen sell ya, saya rasa nggak perlu di bawah 4100 sih. Mungkin kalau mau agak ekstrim ya, di bawah ini kayaknya nih. Di bawah 4111 atau enggak kalau ada H4 close di bawah 4113. Kalau mau ekstrim sell di sana ya silakan. Teman saya pribadi sih saya tidak mau nge-sell dulu selama ini belum kena. Saya masih sabar dulu sih. Kalau dia mau nge-buy, ya kita lihat lah. Ini masih H4 soalnya ya. Ini sekarang di H1. Kalau dilihat dari versi H1-nya, bentar, kalau kita pakai H4 RBS, oh ini RBS H4 agak payah sih sebenarnya ya. Kalau saya paksa pakai RBS H4 di sini, ini sudah terlalu mepet dengan bagian atas. Kalau saya pakai RBS yang tadi di sini, kalau saya pakai resisten di sini, ini saya rasa agak mepet dengan bagian atasnya. Kemudian kalau saya pakai di sini di 4096, ini sudah termasuk mepet dengan daily fair value gap-nya yang tadi. Memang ini secara H4 bisa turun sampai 4070, cuman saya rasa agak berbahaya aja karena itu daily fair value gap-nya bisa aja tiba-tiba dia masuk sedikit, nggak jadi turun gitu kan, dia malah mental naik, itu juga bisa. Terus kalau misalnya di sini ya kan, saya taruh di 4150 lah let's say, dia naik ke atas, nge-sweep 54, nge-sweep 60, kemudian lanjut ngedrop ke bawah juga bisa. Makanya secara H4 di sini jujur agak susah sih kalau mau dicari support resistannya. Karena ini kita baru mendapatkan informasi sebanyak 5 candle doang ya kan, belum banyak, jadi agak susah. Apalagi bagian atas dan bagian bawah di sini itu sudah semakin mepet jaraknya. Kalau mau sih lebih consider pakai H1 aja ya. Untuk sekarang versi H1 ini marketnya dibilang mana ya? Sebenarnya sih di sini saya agak ragu dengan per satu candle kemarin sebenarnya ya. Agak ragu tuh gimana di sini ya, di sini saya agak ragunya tuh kemarin di sini di candlenya ini. Kalau kita bicara per satu candle, sebenarnya kemarin pada saat saya live stream itu marketnya sudah melakukan change of character per satu candle ya. Dari sini dia ngebuat high ya, mana dia ngebuat low, dia ngebuat high dan dia ngebuat low. Otomatis kan di sini sudah change of character. Kemudian dia naik ya, naik di sini, kemudian dia drop. Di sini melakukan yang namanya break of structure dan sekarang dia naik. Nah, jadi kalau versi per satu candlenya memang kemarin change of character, dan kalau versi swing sebenarnya itu baru kemarin malam dia change of character ya. Tapi change of characternya ini kalau dilihat apakah body atau enggak, tidak ya, tidak close body. Kalian bisa lihat ini secara swing itu di harga 4106,4 dan kemarin di sini penutupannya adalah di 4106,51. Wih, beda cuma 0,1 ya. Jadi apakah ini valid change of characternya bisa membuat drop ke bawah? Saya rasa sih belum ya, belum. Alhasil dia kena di sini kemudian langsung mental. Nah, secara H1 berarti polanya gimana? Berarti polanya secara H1 ini secara H1 sekali lagi ya. Sekarang ini marketnya sedang ngebuat yang namanya ini 24,7, ini 24,6. Berarti secara internalnya dia itu sedang ngebuat pergerakan bearish.
Berarti secara struktur majornya itu dia masih ngebuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Berarti secara struktur majornya dia masih naik dan secara minornya dia ngebuat bearish. Nah, ketika bearish ini selesai maka gimana? Maka otomatis dia seharusnya naik. Dengan syarat seperti apa? Dia wajib ada close di atas di sini supaya minornya di sini ataupun internalnya dia bisa berubah menjadi bullish. Jadi secara minor ataupun internalnya itu sekarang marketnya ngebuat yang namanya lower high dan lower low. Kalau nanti dia break di atas di sini, maka secara H1 otomatis dia sudah bullish lagi. Tetapi ingat bagian atas di sini saya nggak tahu ini marketnya bakal tembus sampai mana. Ya, gede banget itu soalnya range-nya. Kalau mau dicari presisi banget, ya bisa aja sih saya kasih presisi ya sebenarnya ya, sebentar deh ya. Kemarin soalnya di Discord ada yang nanya nih untuk bagian atas bisa saya kasih di mana. Untuk di bagian atas jujur ya, untuk di bagian atas saya pribadi itu kalau mau ngambil bentar ini saya coba cek daily ya. Ini ada satu resistance become support become resistance yang tidak begitu kelihatan nih sebenarnya nih ya. Nah, kalau saya pakai di sini dia sempat break turun. Ini liquidity dihabisin, dia nggak sampai bawah. Ada dua sih ya, ada dua sih sebenarnya di sini. Ini saya delete dulu ya biar nggak pusing ngelihatnya nih, banyak banget garis kotak birunya. Ini kalau dia ngelewatin 54 kita masih bisa ketabrak satu tembok di sini. Ya, satu tembok di sini yang ada dari range 80 sampai 90 lah kalau mau digenepin ya. 80 sampai 90. Kalau break daripada itu ke atas berarti kita bakal ketemu langsung yang namanya daily di 4200-an ke atas. Ya, ini aja pakai ya, 4220. Nah, coba saya hitung dulu, benar nggak ini sudah selesai atau belum ya? Ini di 4141, di sini 4166, di sini 4191. Oke. Dan tadi secara Fibonacci besarnya 61,8 loh, mepet ya kan? 4192. Kemudian di sini Fibonacci lebih lagi dikit, 4220, ekstrim sampai sini. Ya udah sih. Ini kalau mau cari presisi ya. Kalau mau lebih presisi lagi antara 4220 dan 4190 lah let's say. Itu bisa kalian pakai adalah di harga 4202. Dengan 4200 lah ya nih. Sekitar 4200-an. Di sini ada satu H1 bearish fair value gap juga yang belum keisi. Oke. Tuh, kalau mau presisi banget dah kalau mau cari atas-atasnya nih ya. Ini secara H1 sekarang kita gimana ya? Secara H1 internalnya ataupun minornya dia bearish, dia belum change of character di sini. Jadi kalau kalian mau sell ya pandangannya benar karena secara H1 kita ini sekarang diam di dalam area supply-nya. Dan apakah reaksi dari supply ini sudah ngebuat turun? Untuk sekarang sih belum kelihatan ya karena baru satu candle H1 sebenarnya. Jadi belum kelihatan. Dan kalau dilihat H1 demand ya ini sekarang bisa menjadi area H1 demand di sini. Kalau ada yang mau nge-buy bagaimana? Nah, masalahnya ini H4 di area demand di sini. Tadi saya udah bilang kalau ada H4 close di bawah 4113 justru marketnya itu bisa naik. Ya, bisa turun. Jadi ini demand H1 bisa nggak berlaku. Jadi menurut saya kalau ada yang ingin buy
karena sudah telat bagi yang nge-buy di bawah di kisaran 4100-an, menurut saya kalau ada yang mau buy lebih baik buy-nya break di atas untuk sekarang. Tapi break ke atas hati-hati ya. Ini 4154 ada stopnya dan ini 4160 adalah 4160 adalah buy side liquidity atau nggak change of character ya. Change of character dari segi daily. Kemudian lebih daripada itu memang ketabrak temboknya adalah di sini di 80 sampai 90. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau dia baru kena angka 4175 atau 4170 marketnya muter. Bisa juga karena sekali lagi ketika sudah ngelewatin change of character di atas 4161 kita sudah ketemu yang namanya bearish fair value gap dari segi daily. Ya, jadi consider kalau ada yang mau nge-buy di atas, bukannya nggak bisa, ini bisa nge-buy di atas, hanya saja limited, ya, limited ataupun terbatas. Jadi kalau dia nge-sell bagaimana? Kalau dia nge-sell justru sabar dulu, biarkan ini mungkin dia kena tembok di sini baru dia turun, atau misalnya tiba-tiba terjadi rejection keras dari time frame H1 atau enggak 15 menit lah ya, itu kalian nanti bisa nge-sell. Itu caranya, ya. Enggak langsung membabi buta sell ketika dia masuk ke dalam bearish fair value gap lalu kalian langsung turun kayak gini, enggak gitu. Oke? Jadi kalau dia mau nge-buy di atas bisa tapi terbatas, kalau mau nge-buy di bawah hati-hati karena bagian bawah di sini sekali lagi berpatokan dengan H4 supportnya. Ini bisa dikonsiderin sebagai double top, jadi hati-hati juga kalau dia mau nge-buy di bawah di sini ya. Kalau saya pribadi sih lebih prefer untuk buy di atas dengan syarat dia change of character. Atau kalau kalian ingin buy sekarang, mengingat ini dia sudah nabrak supply tapi tidak ada reaksi turun, ya boleh. Asalkan secara H1 dia tidak turun di bawah 4125. Ya, secara H1 dia tidak boleh tutup dan turun di bawah 4125. Kalau ada H1 tutup di bawah 4125, kalian bisa skip buy-nya yang di buy di sini. Jadi otomatis kalau dia mau buy di sini, stop loss-nya wajib di bawah 4125 atau kalian ngelihat H1 4125 tutup, langsung kalian cut loss aja. Ya. Hati-hati. Jadi ini adalah immediate SBR dan menjadi RBS yang ada di 4125. Selama 4125 masih hold, masih bertahan, menurut saya ini masih bisa untuk bergerak naik. Kemungkinan untuk change of character saya rasa oke lah, ya. Hari ini kita ada ekor, ya. Ya, kemungkinan sih ini masih bisa naik sih. Secara 15 menit kalau dilihat ini sudah ada reaksinya nabrak dan turun. Versi 5 menit. Versi 5 menit jika ini marketnya mau membuat change of character, maka di sini versi 5 menitnya ya. Di sini kalau dia break di atas 4137, kalian mau nge-buy versi 5 menit bisa, tapi stop lossnya nggak usah ditaruh 4125 ya. Mungkin stop lossnya taruh di bawah ini ya, di bawah 4130 dengan take profit sampai misalnya ya mungkin ketika dia break atau nggak sampai 4154 ini pun sudah dapat 100 pip ya. Kayak begini pun juga bisa. Tapi tunggu 5 menit break ya, nggak langsung instan. Kalau mau 5 menit, kalau yang 15 menit ya nggak bisa di sini. Otomatis 15 menit ini campur dengan H1, wajib di atas 4146,5. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ingat ya, hari ini adalah hari hanya yang dimana kita akan melihat apakah DPR bakal approve dari apa yang sudah diproposalkan oleh Senat dan apa yang sudah diproposalkan oleh kedua partai. Ketika itu sudah di-approve, nanti bakal Trump tanda tangan. Ketika tanda tangannya selesai, otomatis undang-undangnya itu jadi dan government shutdown akan selesai. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.